hari-hari yang Gavin jalanin, Gavin lebih banyak, karena sekarang masih belum punya Gavin lebih banyak bersyukur atau masih mengeluh? Sering nggak bilang, kapan aku dikasihnya gitu. Ya, kadang-kadang lah. Ya, tapi nggak setiap menit, setiap detiknya kayak itu nggak. Paling beberapa hari terus minta lagi. Bawa dalam doa lagi. Nah, itu poinnya. Drop it. Yuk adik-adik yuk, sama-sama kita mau sekolah minggu dengan firman Tuhan, nyanyi puji buat Tuhan. Kita rekam pujian, pergi sekolah minggu sama teman-temannya ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Asik. Capek juga ya 5? Iya ada 5, harusnya sampai 100, tapi gak apa-apa. Mau sekali lagi? Oke. Biar Abdul ya? Sampai 3 ya kak? 3 aja ya tapi ya? Oke, 1 sampai 3. Yuk musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Asik. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi dulu satu lagu. Kita mau nyanyi lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, karena kakak percaya apapun yang lagi adik-adik alami pasti ada penyertaan Tuhan. Kita katakan ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga bantu setiap kami agar firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yakinlah bahwa badan pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Hai, happy Sunday adik-adik FLC Kid. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitab dan catatan kalian ya. Sepanjang bulan November ini, kita berbicara tentang rasa puas. Kepuasan artinya belajar untuk merasa baik-baik saja dengan apa yang kamu miliki. Di minggu terakhir bulan November ini, kita akan belajar dari kisah yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ke-5. Sekelompok gereja di Makedonia sangat miskin. Mereka mengalami masa sulit. Tetapi, mereka tetap merasa puas untuk membantu orang lain dengan memberikan uang mereka dengan sukarela. Hal ini membantu mengingatkan kita bahwa kita juga dapat melakukan kebaikan dengan apa yang kita miliki. Intinya, kamu selalu bisa menggunakan apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Ketika kita berbicara tentang memberi, adik-adik mungkin merasa kesulitan. Karena kalian berpikir bahwa kalian belum memiliki uang jajan yang lebih untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, di sini kita akan belajar bahwa adik-adik dapat menggunakan waktu dan kemampuan kalian untuk membantu orang lain. Yuk adik-adik kita dengarkan bagaimana Paulus menggambarkan jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ke-3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wah, apa yang dilakukan orang-orang Makedonia luar biasa kan adik-adik? Meskipun orang-orang di Makedonia miskin,
Mereka memberikan uangnya untuk membantu orang sekitarnya dan melakukannya dengan sukacita. Nah, apa saja kebutuhan yang kamu lihat di sekitar kamu? Terkadang, pasti kamu merasa bahwa hanya punya sedikit uang, sedikit barang, sedikit kemampuan dan pengalaman. Sebenarnya, ada banyak hal yang kamu milikin dan banyak hal yang kamu bisa lakukan. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menggunakan apa yang kamu miliki untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain? Tuhan telah memberi kita banyak karunia, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan kalian bisa gunakan itu untuk membantu orang lain. Mungkin ada tetangga kamu yang mengalami masalah dengan tugas matematikanya. Kamu dapat menawarkan untuk membantu mengajarinya. Atau contoh lain, jika papa, mama, atau ada oma yang sakit, kamu dapat menggunakan sebagian waktu kamu dan menawarkan diri untuk melakukan beberapa pekerjaan tambahan yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan contoh-contoh hebat mengenai cara yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain. Jangan fokus dengan apa yang tidak kamu miliki, karena kamu akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi, jika kamu puas karena hubungan kamu dengan Tuhan, kamu dapat dengan senang hati memberi dan melayani. Ketika adik-adik belajar untuk menjadi puas, adik-adik bisa melihat semua hal baik yang dimiliki dan dapat selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Semakin kamu bersyukur, semakin besar kemungkinan kamu ingin berbagi dengan orang lain. Ingat, kamu selalu dapat menggunakan apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Dan dengan pertolongan Tuhan, kamu dapat melihat kebutuhan yang ada di sekitar dan dapat memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Paulus menulis bahwa dia telah menemukan rahasia untuk bisa menjadi puas. Dia menulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika adik-adik menaruh kepercayaan kalian kepada Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan kalian kekuatan dan kepuasan yang sejati. Adik-adik bisa pikirkan hal apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kamu, sehingga dapat kamu gunakan untuk membantu orang lain. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman yang disampaikan. Bantu kami juga agar kami dapat mengerti apa yang kami miliki sehingga kami dapat selalu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati juga orang tua kami, Tuhan, berikan mereka kesehatan dan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Zoom nanti malam ya adik-adik. Happy Sunday, see you next week and God bless you. Kakak percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang baru kita dengar. Biar semakin diberkati lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan di bulan ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 15 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang bunyinya, kemudian kepada semua orang yang ada di situ Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ya adik-adik. Lukas 12 ayat 15. Kemudian kepada semua orang yang ada di situ, Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah.
Nah, adik-adik, kakak juga mau ingetin adik-adik jangan lupa untuk ikut join di small group jam 7 malam nanti yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Kalian juga boleh ajak teman dan saudara kalian ya, supaya kita semua bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Asik.